semakin bersinar. Tunjukkan dirimu untuk jadi bintang masa depan. Satu cinta. Halo, ke sekolah nanti. Biasa. Ayo kita datang betul. Ayo dulu. Sehingga pada pagi hari ini kita bersama dapat hadir mengikuti presentasi dari Bapak Abdul Ghafur sebagai calon guru kita. Salawat dan salam kita yang Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka mengikuti presentasi dari Bapak Abdul Ghafur yang telah dia dapatkan dari Bapak Bapak Sabrin sebagai pendamping beliau. Jadi marilah kita sama-sama mendengarkan presentasi dari Bapak Abdul Ghafur. Pada Abdul Ghafur kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pimpinan SDNTK, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, sekaligus yang saya banggakan. Pertama-tama sebelum saya melakukan suatu penyebaran pemahaman saya terhadap apa yang saya dapat dimiliki, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga. Saya ucapkan kepada Allah SWT karena di pagi acara ini kami masih diberikan kesehatan sehingga apa yang menjadi rencana saya pribadi dan Bapak Ibu semua dapat terlaksana. Ini sesuai yang kita rencanakan hari kemarin. Salam serta salam semangat perjalanan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan perjalanan beliau sehingga kami sebagai umat Islam dapat lebih juga seperti apa yang sama-sama kita lakukan. Kemudian sebelum saya melakukan presentasi, saya mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga
kepada Bapak pimpinan, Bapak Ibu guru, yang saya tahu dalam minggu ini kita serba sibuk dengan berbagai kegiatan, terutama kita sedang mengelola nilai rapor. Jadi saya sekali lagi sangat berterima kasih dengan adanya kelonggaran waktu dari Bapak Ibu untuk bisa menghadiri di acara pada pagi hari ini. Jadi adapun yang saya akan lakukan pada pagi hari ini adalah terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi tugas ini bukan saya sendiri, Bapak Ibu, kami Kabupaten Sumbawa saat ini sedang menggeluti guru penggerak selama sebanyak 86 orang. Jadi ke 86 orang ini menyebar dari setiap sekolah tempat dia mengajar, wajib melakukan suatu penyebaran pemahaman. Jadi penyebaran pemahaman ini adalah kewajiban kita sebagai guru penggerak untuk menyampaikan kepada rekan-rekan kita, kepada teman-teman kita di sekolah demi kemajuan sekolah kita sendiri, sehingga tidak bisa ditawar-tawar ini Bapak Ibu, karena saya ditugaskan harus. Seandainya saya bisa meneruskan, saya bisa tunda nih Bapak Ibu, karena kita ini sedang sibuk sekali. Tetapi karena permintaan dari BGP, dari fasilitator, dari BP ini saya harus kumpulkan nanti di tanggal 14 Juni. Makanya saya bersyukur pada pagi hari dapat melakukan kegiatan pembahasan atau penyebaran pemahaman apa yang saya dapatkan di Jadi selain itu juga, jadi kemarin kami melakukan karya mulai dari Minggu dan dihadiri oleh Pak Kades, Pak Sekdes, jadi sama Pak Irfan kemarin. Jadi kami juga diperberatkan. Jadi segala bentuk materi yang kita dapat di guru penggerak itu wajib untuk kita sampaikan kepada sekolah tempat kita bertugas. Makanya dalam hal ini kemarin saya langsung konsultasi bersama beliau Pak Kepsek dengan tugas saya ini, bagaimana bisa membantu saya untuk menginisiasi kegiatan kita pada pagi hari. Alhamdulillah sekali lagi saya mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada pimpinan, kepada Bapak Ibu guru yang sempat menyempatkan waktu untuk bisa hadir bersama saya pada pagi hari ini. Jadi adapun presentasi yang saya akan lakukan ini adalah dengan judul budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah ini, dalam hal ini saya akan memberikan pengalaman saya sedikit selama saya mengikuti TGP dalam 2 bulan ini. Jadi kegiatan pada pagi hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui daripada Bapak Ibu guru, tetapi kegiatan ini lebih kepada kita berdiskusi saja untuk lebih kita memperdalam ini terkait dengan budaya positif. Jadi seperti apa yang kita lihat di papan budaya positif di sekolah, mungkin kalimat ini atau kata ini tidak asing lagi bagi kita semua. Apa itu budaya positif di sekolah? Mungkin salah satunya dari saya yang saya tahu, budaya positif itu terkadang kita pada pagi hari menyambut anak didik kita datang ke sekolah dengan bersalaman kepada kita, memberi hormat kepada kita. Mungkin itu salah satu daripada budaya positif. Nah, dalam hal ini sebagai konsepnya, jadi budaya positif ini tidak mungkin bisa dijalankan dalam suatu sekolah itu ketika suatu sekolah itu tidak melakukan suatu kesepakatan dulu, tidak melakukan kolaborasi atau kerjasama
kerjasama tim istilahnya kalau di dalam sekolah kita bersama semua warga sekolah di sini. Kalau hanya satu guru saja yang mau jalankan, saya rasa itu tidak akan jalan. Tapi ini mungkin nantinya akan kita jadikan sebuah program. Kita jadikan dalam program, atau mungkin program ini sudah ada dari dulu, tetapi ini lebih kita perkuatkan supaya ini terus berlanjut. Ini saran daripada Pak Kades, daripada teman-teman di TGP dan dari pengajar praktek. Jadi supaya budaya positif ini terus kita kembangkan di sekolah kita demi kemajuan sekolah, demi kemajuan anak didik kita berkaitan dengan budaya positif ini. Selanjutnya, sebelum kita menuju kepada budaya positif, terlebih dahulu sebagai dasar kita membentuk budaya positif itu terbentuk. Ini dari kita berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengapa Ki Hajar Dewantara pada saat ini digaung-gaungkan sebagai dasar pendidikan kita? Karena kita tahu dengan lahirnya kurikulum merdeka, maka ini berakar dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu adopsi pertamanya kurikulum merdeka untuk kita ketahui. Jadi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi ada tujuan menurut beliau dalam menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun padanya. Jadi bahasa menuntun ini poin penting yang harus kita tahu di topik ini, Bapak Ibu. Artinya bagaimana kita menuntun anak-anak kita. Jadi sepertinya anak kita punya karakter, punya kodrat, punya mau sendiri-sendiri sebenarnya. Artinya kita sekarang memposisikan diri bagaimana kita mendorong, memberikan motivasi, menuntun, mengarahkan apa yang dimau oleh anak itu sendiri. Ini terkait tentunya dengan pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, jadi menuntun di sini artinya kita mendorong anak-anak kita itu supaya dia mau belajar, mau bertingkah laku baik. Yang sebenarnya semua ini sudah ada sebenarnya, tetapi perlu kita tingkatkan. Tunggu anak hidup kepada kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena dasarnya sudah ada, anak-anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang nakal, ada yang suka pukul teman, salah satu contohnya. Sehingga kita guru memposisikan diri di sini harus menuntut dia supaya bagaimana merubah keadaan. Seandainya keadaannya kurang baik atau suka mengganggu teman, salah satu contohnya, maka kita di sini bertugas untuk bagaimana memperbaiki tingkah laku anak tersebut. Itu poin pentingnya di filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inilah dasar terbentuknya budaya positif ini akan terkoneksi dengan nilai pendidikan kita pada saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti apa yang kita ketahui bersama, ada beriman, bernalar kritis, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif dan inovatif. Ini akan mengangkat di sini untuk membentuk satu budaya positif. Jadi nilai-nilai inilah yang akan kita jalankan di dunia pendidikan kita. Tidak jauh dengan ini, Bapak Ibu. Makanya supaya lebih mempermudah kita untuk menjalankan ini, kita ingat saja nilai apa yang perlu kita perjuangkan dalam pendidikan ini. Kalau kita ingat profil Pancasila, maka kita akan tahu jalan bagaimana membentuk karakter, mengarahkan pembelajaran apa yang seharusnya kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian
budaya positif itu tentu kita harus punya suatu konsep atau pengetahuan dulu supaya kita tidak tidak keluarkan dalam menjalankan budaya positif itu sendiri. Seperti yang terlihat di papan, jadi konsep utama budaya positif itu kita harus mengenal dulu perubahan daripada paradigma belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian kita harus mengenal dulu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia itu sendiri. Kemudian yang kelima, kita harus mengenal istilah restitusi atau posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang keenam, ada semacam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Jadi poin 7 ini kalau saya jelaskan, Bapak Ibu mungkin agak lama sekali, tetapi poin pentingnya di sini yang paling menyentuh dengan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari ini adalah terkait dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mengapa saya katakan demikian? Keyakinan kelas ini sangat-sangat disarankan pada saat ini sebelum kita melakukan suatu pembelajaran. Sangat-sangat disarankan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat agar semua siswa-siswi kita tertib dalam belajarnya, sehingga dia apa yang dia lakukan tersampaikan kepada dia. Nilai-nilai yang dia hargai dia akan tahu nantinya. Itu pentingnya keyakinan kelas, supaya dia tahu diri. Dia berbuat apa? Apakah dia benar atau berada di posisi salah? Itu fungsi utama kita membuat suatu keyakinan kelas. Jadi salah satu contoh keyakinan kelas umpama kita membuat bersama anak. Salah satu contoh umpama anak dibina keyakinan kelas itu dengan bahasa Garut. Kita tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Ini salah satu poin daripada keyakinan kelas, dan masih banyak lagi. Jadi dalam hal ini keyakinan kelas ini sebelum kita bentuk, maka kita harus mengacu kepada istilahnya nilai universal. Nanti ada di slide selanjutnya. Intinya keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini sangat penting untuk kita aplikasikan saat ini di kurikulum Merdeka. Sangat ditekankan. Kalau segitiga restitusinya berkaitan dengan perilaku anak, menyelesaikan perilaku anak, mengembalikan situasi anak yang bermasalah kepada situasi yang sebenarnya. Ini yang saya maksud kali ini. Jadi bagaimana kita mengarahkan kalau ada anak yang bermasalah, bagaimana kita kembalikan dia kepada kesadarannya, supaya dia sadar apa yang dia lakukan. Jadi dengan kesadarannya dia, maka otomatis dengan tersendiri akan terbentuk karakter pada diri anak tersebut. Itu yang dimau dari segitiga restitusi. Kemudian yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Ini awalnya, ini Bapak Ibu. Jadi sebelum kita berpikir tentang budaya positif atau membuat suatu program tentang budaya positif, maka kita selaku guru di sini harus menyediakan lebih dulu apa yang kita sediakan, yaitu lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, supaya anak-anak tidak merasa tertekan. Datang ke sekolah tidak tertekan, datang ke sekolah tidak kena marah dan segala macam. Mungkin itu yang harus kita kenali dulu. Berikan dia rasa aman, rasa nyaman, supaya dia tidak berpikir panjang-panjang. Ada rasa takut, ada rasa canggung untuk bersekolah. Di sini kita memposisikan diri bagaimana kita mendorong kepada anak-anak supaya kita melakukan satu pendekatan yang lebih individual ketika kita melihat anak-anak yang bermasalah terkait dengan keadaan di sekolah. Maka ini sangat penting. Nah, kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini Bapak Ibu kita coba menganalisa suatu kasus yang berkaitan dengan istilahnya motivasi.
Nah, jadi motivasi ini karena di dalam tugas ini ada 3 macam motivasi, tapi coba kita garap dulu. Nah, terkait dengan motivasi, mungkin kita akan coba membedah dulu satu kasus, mungkin sebagai pemahaman kita terkait dengan motivasi pada anak diri kita, supaya anak diri kita mengetahui bahwa motivasi yang dilakukan selama ini adalah motivasi, apakah motivasi internalnya dia, atau dia takut karena diberikan sanksi oleh guru, atau dia termotivasi karena dia diberikan hadiah. Makanya kita sebagai guru perlu mengenal dulu istilah motivasi ini. Jadi seperti kasus ini ada 2 orang, ada si A dan si B. Jadi dengan judulnya cobalah buka katanya. Nah, jadi A ini adalah seorang yang menggenggam tangannya, kemudian B menyuruh B untuk membuka kepala tangannya. Nah, jadi dari kasus ini, jadi Anda adalah A, tugas Anda adalah membukakan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tangan Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan. Teman Anda B boleh membujuk, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik dan segala macam. Nah, jadi di sini ibaratnya A mempunyai sesuatu yang berharga pada dirinya, ada barang berharga yang dia pegang. Kemudian B ini adalah pelaku yang ingin membujuk si A ini, apakah dia mau apa tidak membuka kepala tangannya. Jadi dari ilustrasi di sini, jadi seandainya si A ini membuka tangannya dengan mengatakan si B, Bapak, coba kamu buka tanganmu biar saya kasih uang. Kira-kira Bapak itu mau apa enggak dia buka? Nah, mau. Alasannya dia mau kenapa? Nah, karena dikasih uang. Itu salah satu contoh. Nah, jadi terdeteksi bahwa anak itu atau anak A ini mau membuka tangan karena dikasih uang. Nah, kita tahu sendiri bahwa dikasih uang itu adalah semacam, kalau dalam ilmu motivasi ini adalah termasuk motivasi eksternal namanya. Jadi daya dorong itu datang dari luar karena ada backingan. Kemudian saya tambah lagi satu, seandainya A tidak mau dan tetap pada pendiriannya tidak mau membuka tangan, karena di situ ada barang berharga menurut dia di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah dan tidak mau membuka. Artinya dia kuat pada prinsipnya dia. Maka itu disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dalam kita. Dia tidak perlu diberikan apa-apa. Dia tidak mau yang diberikan apa-apa. Dia tidak mau. Biarpun guru mau apapun guru di sekolah memerintahkan segala macam, dia tidak mau. Ini namanya motivasi intrinsik. Karena panggilan itu datang dalam dirinya sendiri, bukan atas dorongan daripada pihak luar atau orang lain. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya kita menyikapi ini? Jadi kita sebagai guru di sini tentunya bagaimana kita sekarang memposisikan diri, membentuk anak didik kita ini berada di posisi motivasi intrinsik. Bagaimana kita membentuk motivasi intrinsiknya dia? Itu yang diinginkan dari ketiga motivasi ini. Motivasi eksternal boleh, karena memang pada dasarnya selama ini saya sendiri Bapak Ibu terlalu banyak, belum saya menyentuh. Saya bisa katakan motivasi intrinsik ini saya belum kenal lebih dalam. Tetapi dengan pemahaman saya dalam 1 bulan ini, alhamdulillah perlahan mungkin saya bisa mengetahui bahwa motivasi intrinsik anak itu kita bentuk seperti apa. Kemudian motivasi eksternalnya terbentuk dari apa, alhamdulillah kami dapat konsepnya. Makanya disarankan di sini supaya kita membentuk karakter anak itu bagaimana dia menggunakan motivasi intrinsiknya dia mengerjakan segala sesuatu. Inilah tugas kita sebagai guru, bagaimana membentuk motivasi intrinsik anak itu sendiri. Itulah tugas kita pada saat ini.
Nah, kemudian ada ini semacam ilusi atau pemahaman yang menurut paradigma dari perubahan teori kontrol dari William Glasser ini menganggap ilusi atau pemahaman yang salah pada posisi guru pada saat ini. Ini menurut paradigmanya Dr. William Glasser, ya. Nah, jadi pemahaman yang guru menurutnya adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, tapi menurut Dr. William Glasser ini ilusi guru mengontrol murid itu suatu pemahaman yang salah menurutnya. Mengapa dia katakan seperti itu? Karena sekarang coba kita bayangkan Bapak Ibu, salah satu contoh video dalam sana salah buatnya itu dikatakan tak pupuk punya adanya mesti itu dia tenang. Jadi ini untuk keras seperti itu lalu apalagi itu yang terjadi pada kondisi kita pada hari ini. Nah, sehingga di sini ilusi ini dianggap satu pemahaman yang salah menurut Dr. William Glasser ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tidak semua, kalau menurut William Glasser ini, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mengapa dia katakan seperti itu? Kalau anak-anak tidak termotivasi dari dalam dirinya, maka masih dikatakan tidak efektif dan kurang bermanfaat bagi dirinya. Intinya tugas kita di sini bagaimana membentuk karakter anak itu supaya dia termotivasi dari dalam dirinya. Dia punya kesadaran bahwa dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu salah dan benar apa yang dia lakukan. Itu tugas kita guru membentuk karakter anak seperti itu. Kemudian selanjutnya ke disiplin positif. Nah, seperti biasanya kalau kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini salah satu contoh yang tahu Bapak Ibu. Mama anak sekarang kita paksa harus datang pagi ke sekolah jam 6. Kita haruskan. Tidak datang dalam kita hukum anak itu dengan suruh yang bendera. Inilah satu pemahaman yang dulu menurut Dr. William Glasser ini. Memaksa anak. Apa yang terjadi kalau kita terlalu memaksa kepada anak, maka anak itu merasa dirinya ditekan, merasa dirinya digunjing. Apa karakter yang akan terbentuk ketika itu berlaku kita lakukan Bapak Ibu? Maka dia akan terbentuk rasa benci, rasa dendam dalam diri, dan dia tidak akan melupakan. Dia tidak akan pernah melupakan dia sampai dia mati nanti. Itu makanya pada saat ini kita diminta untuk bagaimana kita menuntut dengan hal-hal yang baik. Seminimal mungkin hal-hal yang agak keras kita kurangi. Karena saya sendiri Bapak Ibu sadar betul apa yang saya lakukan selama ini selalu dalam bentuk hukuman. Itu yang saya lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan materi yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana kita membentuk karakter daripada diri kita menjadi manusia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjutkan. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu kesimpulannya inilah yang disebut dengan disiplin itu. Disiplin itu lebih kepada kemampuan memerintahkan diri sendiri. Nah, ini secara umum semua kita. Kalau kita kembali ke pribadi kita, maka kemampuan kita memerintahkan diri kita dalam mengontrol dan menguasai diri kita. Nah,
Itu makna sebenarnya daripada disiplin ini. Inilah makna yang sebenarnya. Bagaimana kita memerintahkan diri, mampukah kita memerintahkan dan mengontrol diri kita. Ini salah satu contoh yang mereka Ibu anak bapak dulu kan pada sekali terus sekui dari kita. Artinya kita belum memaknai istilahnya disiplin. Bagaimana kita mengontrol anak didik kita. Nah, itu salah satu bayangan tentunya. Nah, kemudian kita akan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Apa nilai yang kita hargai? Ada nilai tanggung jawab. Nah, kemudian tanpa perintah dari orang lain. Inilah yang disebut sebenarnya disiplin yang sebenarnya pengertiannya. Jadi bagaimana kita intinya memerintah diri sendiri tanpa dikontrol oleh siapapun. Ini lebih kepada kesadaran diri. Nah, inilah karakter-karakter yang yang diminta oleh kurikulum Merdeka untuk kita bentuk kepada anak didik kita. Nah, bagaimana kita membentuk suatu disiplin itu supaya anak didik itu punya kesadaran diri. Itu maunya Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang sifat yang positif. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai kalau dalam kurikulum mereka yang tidak jauh dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, jadi di poin ketiga sebelum kita melaksanakan atau melakukan suatu budaya positif di sekolah itu, maka kita kenali ada kebutuhan yang ketiga adalah realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah dalam konteks penerapan disiplin positif itu, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dia dipenuhi oleh Agus. Bicara tentang kebutuhan manusia, maka di dalam kurikulum Merdeka ini ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi, yang dipenuhi oleh sekolah untuk diberikan diberikan pelayanan kepada anak didik kita. Karena kita tahu. Nah, jadi kalau kita tidak mengenal kelima kebutuhan ini, saya rasa proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Saya anak butuh mau datang ke sekolah, dalam kelas garunya keluar pasti dengan dan. Tetapi kita guru jangan tanpa menghiraukan dia itu melakukan apa? Dan itu hero saya akan Bapak terkoleksi Bapak Ibu. Nanti mungkin bertanya mau kebutuhan apa menurut kita di analisa pengamatan kebutuhan baru kuda anggota baru dengan mungkin beli kalian ada saya belajar saya akan balik mau beli. Bisa saja dia buat kita lakukan dengan teman-temannya. Dan saya tahu di sini ada kasus seperti itu Bapak Ibu. Seperti yang kita pahami. Ini adalah tugas kita guru bagaimana kita mendorong anak tersebut supaya tidak berlaku. Kita tahu bahwa itu kebutuhannya apa supaya kita dapat melayaninya seperti apa. Kalau ada yang seperti itu mungkin masalahnya dari rumah dia bawa. Inilah kebutuhan dasarnya dia. Karena dia mungkin dia ingin jajan yang lebih bagus, ingin jajan yang agak nyaman menurut dia. Sehingga dia melakukan itu di sekolah. Apa yang kita lakukan? Maka kita sebagai guru di sini artinya yang dilakukan itu adalah bagian dari kebutuhan primer anak itu sendiri. Kebutuhan dasarnya. Itu cara kita menganalisa. Kemudian anak kita membutuhkan kasih dan sayang, cinta dan kasih sayang. Nah, seperti di sini. Nah, jadi teman Agus jadi perhatian ke Agus. Nah, aku dapat jadi perhatian ke Agus dengan karena kita selalu dengan sekolah. Padahal kita tidak tahu dia itu Agus ini posisinya seperti apa sebenarnya. Tetapi dia melakukan ini setelah kita lebih mengobservasi lebih dalam ternyata dia butuh perhatian bahwa tidak lebih dari itu. Makanya kalau ada anak yang bertingkah mungkin dari belakang kita tidak lihat, terkadang dia itu kan perhatian itu. Mungkin dia ingin dikasih sayang,
Mungkin dia ingin diajak ngobrol lebih dalam. Itulah cara-cara kita melakukan pendekatan terhadap diri kita. Kita kenali dulu kebutuhan apa, supaya nanti ketika kita masuk ke kelas, kita sudah bisa memetakan kita mau kasih model pembelajaran seperti apa yang dia mau. Jadi kebutuhannya sudah tersampaikan menurut dia, supaya dalam menerima nanti di kelas dalam menerima pelajaran sudah tidak lagi bertingkah lagi, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah menurut dia. Kemudian ada pun kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan, di mana dia merasa hebat karena temannya dari takut dan menuruti. Nah, terkadang ini adalah orang-orang yang suka mengganggu teman di kelas ini, Bapak Ibu. Ilustrasinya ini. Nah, dia ingin melihat dirinya jadi jagoan. Terkadang banyak sekali dari antara anak diri kita. Tentunya kita di sini dulu kalau kita melihat kasus seperti ini, maka wajib kita dulu memanggil, duduk bersama, kita tanya pada anak itu dia melakukan apa yang dia yakini, tindakannya itu apakah salah atau benar, apakah itu sudah pas dengan nilai-nilai yang kita ambil di sekolah atau di kelas. Kita tanya kepada anak itu, biar siapa tahu dia di dalam benaknya tersentuh. Oh, ternyata mungkin itu salah. Kita berikan klasifikasi kepada dia. Kalau ini salah, menurut kamu bagaimana? Apakah kamu perlu kamu tingkatkan hal seperti ini? Ada jawaban dia. Dia akan sadar. Artinya dengan cara-cara seperti ini dia akan membentuk suatu kesadaran dalam diri anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah dengan kebutuhan kebebasan yang terkait dengan aku merasa bosan dengan bekal yang dia dibawakan oleh orang tuanya dari rumah. Ini kasusnya waktu itu. Terkadang anak-anak kita suka merampas anak-anak teman-temannya di kelas karena kebutuhan kebebasan itu tidak terpenuhi, tidak bisa kita penuhi di sekolah. Jadi dari ilustrasi ini, Agus ini sebenarnya ingin bebas dalam arti supaya dia bahwa datang dari rumah tidak dikasih bekal tapi tidak sesuai dengan dirinya. Dapat sekolah dia bertingkah. Jadi bagaimana kita cara menyelesaikannya tidak jauh dengan cara yang barusan saya sampaikan, mengingat bagaimana kita mendekati, menanyakan, berdiskusi kepada anak itu. Kita pedali apakah baik apa buruk apa yang dilakukan. Kita diskusi, kita ambil supaya kita dapat jalan keluar. Kemudian yang kelima adalah Agus hanya iseng dan dia menikmati eksplorasi oleh temannya yang besar. Ini adalah lebih berpenguasaannya dia. Kaitan dengan pembelajaran umpama si Agus ini Agus hanya senang dan dia menikmati eksplorasi wajah temannya yang besar. Nah, karena dia bertingkah, dia ini senangnya mengampuni teman. Dia senang melihat temannya menangis, Bapak Ibu, karena tingkahnya. Itu kesenangannya dia. Padahal itu adalah merusak teman. Makanya dalam hal ini kalau kita melihat kasus-kasus seperti ini, langsung kita bagaimana kita mendekatinya, menanyakan kepada dia apa yang dilakukan. Tanyakan dia, apakah menurut nilai-nilai kita atau di sekolah ini, apakah seperti itu yang kita lakukan. Jadi saya kira ini berlanjut kemudian insya Allah. Jadi menurut yang sudah melakukan dari teman-teman kita, alhamdulillah katanya banyak perubahan dari anak diri kita. Dia akan termotivasi secara intensif, dia punya kesadaran. Tapi dengan catatan, jangan lupa kita menuntun bagaimana kita berbahasa dengan baik, berperilaku dengan baik. Itu yang disampaikan oleh teman-teman kita sudah menerapkan. Karena saya sendiri terus terang Bapak Ibu belum saya menerapkan. Saya sedang mengkaji di Bapak Ibu. Mungkin di semester depan mungkin insya Allah kita coba secara bersama-sama bagaimana kalau ada kita lihat anak-anak bermasalah kita panggil
secara bersama-sama kita menyelesaikan masalahnya. Supaya ini kalau kebutuhan kelima kebutuhan ini terpenuhi, Bapak insya Allah dia merasa nyaman di kelas ketika pembelajaran. Dia akan tahu mana nilai yang dia ingin di dalam kelas itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan istilah hukuman konsekuensi restitusi. Nah, hukuman di kurikulum Merdeka ini disebut sebagai identitas negara. Apapun bentuknya, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini, apapun bentuknya, hukuman disebut identitas negara. Ini identitas negara, Bapak Ibu. Artinya tidak sangat bentrok dengan nilai-nilai yang kita. Apapun bentuknya dikatakan hukuman. Itu adanya kurikulum Merdeka. Jadi hukum dalam bentuk apapun terhadap anak didik kita ini dikatakan sebagai identitas kita. Identitas kita artinya nanti salah satu contohnya minta Bapak Ibu saya tuh jalan mau beritanya dia kan tidak berikan hukuman, maka dalam hatinya dia akan tertanam jahat guru, tapi terus belum guru tadi sampai mati masih berubah. Kenapa? Karena ada kita tanamkan semacam perilaku yang negatif. Itu karakter, itu salah satu karakter negatif yang kita tanamkan. Maka sebaiknya bagaimana sekarang kita berpikir, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini bersama-sama, bagaimana kita meminimalisir. Karena tidak ada pendidikan yang selama ini karena saya sendiri Bapak Ibu tetap kena hukuman dari dulu saat SD dan tidak rasakan semuanya. Tetapi karena ini aturan mau tidak mau hukuman berhasil ini disebut sebagai identitas negara di kurikulum Merdeka. Saya tidak tahu, kami tidak tahu sebenarnya kenapa bisa begitu. Kemudian konsekuensi. Jadi konsekuensinya lebih kepada suatu bukan hukuman dia, lebih kepada suatu sanksi yang dia lakukan karena kesalahannya. Ini salah satu contoh umpama ada anak itu datang terlambat karena kesepakatan semua jam itu umpamanya liwat ke jam itu dengan kamu belajar 15 menit umpama. Maka apa konsekuensi yang kita berikan? Salah satu contoh, biarkan dia belajar lebih 15 menit di dalam kelas. Mungkin dia akan berkarirnya berguru bahasa teluk saya dengan nanti kita berdiskusi kalau ada kita ketemukan masalah, kalau ada anak yang bersalah seperti itu. Kita bicara kenapa ada alasannya kenapa kita tahan 15 menit. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan dengan baik-baik, bahwa anak kalian kerja ke sekolah, kita ketinggalan pelajaran, berjura dengan kanjira. Mungkin itu salah satu contohnya, konsekuensi itu. Kemudian restitusi. Nah, jadi restitusi di sini inilah sebenarnya posisi yang sangat diminta di kurikulum mereka itu restitusi. Jadi bahasa restitusi bahasa kita itu mengembalikan suasana buruk menjadi suasana baru, menjadi suasana baik. Kaitan dengan anak didik kita, anak didik kita ada yang bertingkah dengan kita melakukan pendekatan secara individu, kita bicara dengan dia akan sadar apa yang dilakukan. Inilah pendekatan yang kita lakukan. Kita menggunakan pendekatan istilah restitusi. Jadi mengembalikan keadaan yang buruk pada anak didik menjadi baik. Jadi proses ini tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Ini adalah bisa dikatakan visi misi kita ke depan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, jadi terkait restitusi dan tidak kena kelas yang saya bahas tadi, mungkin kalau sekiranya nanti kita di semester depan mungkin bisa kita deteksi kalau memang ada hal yang perlu kita lakukan di restitusi, anak-anak yang bermasalah mari kita selesaikan secara bersama supaya kita mudah. Nah, ini akan mengarah nanti bagaimana kita bentuk anak kita menjadi anak yang bermotivasi intrinsik itu sendiri. Ini ya salah satunya yaitu dengan kita mengetahui dan menjalankan restitusi ini. Nah, ini yang keempat ini masalah teori motivasi ini.
Nah, jadi teori motivasi ini berkaitan dengan teori motivasi manusia. Jadi ada 3 ini yang saya jelaskan dari tadi, masalah motivasi, motivasi eksternal, internal. Jadi motivasi eksternal, internal, dan motivasi jadi ketika motivasi ini ada, nah jadi yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini salah satu kasus, satu contoh dari motivasi eksternal. Nah, umpama atau kita yang berikan tugas dan Pak Pimpinan untuk ikut rapat, berarti sibuk umpama secara hati nurani mungkin masih terima. Tetapi karena ini tugas, mau tidak mau kita paksakan, kita kerjakan, kita laksanakan apa saja yang diberitakan oleh pimpinan. Ketika kita melaksanakan itu, maka itu terjadi adanya motivasi eksternal. Karena ada yang suruh tahu, siapa semata-mata berdiri, hanya kaitan ke motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal juga ini untuk mendapatkan imbalan tadi. Nah, nanti kita suruh belajar, suruh maju warna, minta mana tidak biar berpikir 5 kode yang besar. Mau suka peluang, kita peluang. Dan ini tidak dikatakan buruk, Bapak Ibu, benar. Ini banyak sekali kita lakukan saat ini. Tetapi ini lebih kalau kita mengacu ke motivasinya, maka dia masih dari luar golongannya. Dia belum sadar bahwa yang dilakukan itu bermanfaat bagi dirinya. Tetapi kalau sudah berada pada tingkat internal, maka dia tahu diri apa yang dilakukan, bahwa yang dilakukan itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Inilah mungkin istilahnya kalau dalam level Pancasila ini sudah pernah kritis ini. Ini tingkatnya dibuat narasi kritis. Insya Allah Bapak Ibu, ini akan jalan. Insya Allah saya rasa. Dengan perlahan-lahan kita merubah. Bagaimana merubah motivasi itu dari yang selama ini eksternal, bagaimana kita rubah ke internal. Dan pelan Bapak Ibu, kita jalan bersama supaya nanti kita bisa termotivasi secara internal. Nah, kemudian yang selanjutnya, mari kita lihat, mari kita membedakan apa yang termasuk hukuman dan konsekuensi di sini. Jadi seperti apa yang kita tahu tadi, bahwa hukuman itu bahwa nomor 1 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sampai di sekolah. Seandainya ada anak yang berkata seperti ini, dia terlambat datang, kita suruh lagi 2 kali mengelilingi. Apakah ini hukuman apa? Konsekuensi Bapak Ibu? Jelas ini adalah hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ada anak yang mencoret di meja tulis, kemudian kita menyuruh untuk membersihkannya. Ini adalah konsekuensi dari apa yang dilakukan. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi sekiranya hukuman agak keras, agar terbersih dalam dirinya. Itu konsekuensi terasa karena halus, model kita memberikannya agak halus, mungkin dia tidak terpikir dengan hal-hal yang negatif. Itu bedanya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah restitusi atau posisi kontrol. Nah, selama ini Bapak Ibu, saya sendiri terus terang selalu memposisikan diri sebagai penghukum terhadap anak didik saya. Saya sadar betul Bapak Ibu, tetapi alhamdulillah
saya dapat materi ini perlahan, mudah-mudahan kita saya sendiri sadar Bapak Ibu bisa memposisikan diri sebagai manajer. Jadi dalam istilah restitusi ini posisi kita sebagai guru diharapkan untuk berada di posisi manajer Bapak Ibu. Jadi terkait dengan 5 posisi ini, nah ini terkait dengan 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pernyataan-pernyataan ini adalah posisi kontrol guru yang kita lakukan terhadap anak didik kita. Di salah satu mau saya bilang kepada anak didik, saya kecewa sekali dengan kamu nak. Kamu tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Dengan kita berbahasa seperti ini saja kepada anak-anak, maka kita berada di posisi kontrol menghukum. Bapak Ibu, berasa di posisi kontrol membuat anak-anak itu merasa bersalah. Padahal ini harus ini bahasanya merdu. Nah, sebenarnya. Tetapi dalam kurikulum mereka ini memang itulah. Mungkin ini sudah dilakukan beberapa penelitian sehingga ini dikatakan sebagai menjadi pembuat orang merasa bersalah, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu kata salah-salah, terus kata dia tidak benar. Kata-kata seperti ini kalau dilihat dari posisi kontrol ini termasuk menghukum kepada anak didik. Jadi inilah yang saya maksud dari tadi. Nah, bagaimana kita memposisikan diri. Nah, kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu dulu. Maka kita betul-betul Mama Norwano pimpinan yang haruskan melok ke arah sebalong kata kita. Beri mungkin anak tutor dengan boleh ya kalau hati mana lo pada jangan masih balita mana beberapa kalau kamu sama kepala sekolah nanti minta lo. Ini salah satu posisi kontrol kita dulu. Ini pada tahap kita sebagai teman. Kita ibaratkan teman anak itu sendiri. Ini masih salah dikatakan pada kurikulum merdeka. Tetapi ini sudah berada di identitas agak baik ini. Dan kita sudah bisa merasakan diri, bisa kita mengibaratkan berteman dengan anak itu sendiri. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi pemantau. Salah satu contohnya adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker tentara hari ini? Pertama, yang maranana, anak-anak berhasil tuh yang mau ibaratkan stikernya umpama. Ini termasuk identitas ini juga termasuk identitas berhasil. Ini dikatakan identitas berhasil. Jadi kita akan memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Ini salah satu contoh ketika ulangan mama ini sesuai dengan hasilnya tujuan untuk keberbuatannya yang walaupun di belakang mungkin akan ada makanan yang tertentu, tapi di depannya jangan sampai dia tahu bahwa terjadi manipulasi seperti itu. Hanya cara dengan Bapak Ibu. Jadi diperkuatkan supaya karakternya terbentuk. Oh ternyata, mau pindah ke hal ini sudah dibuatkan. Mau sadar. Kemudian yang terakhir adalah posisi yang keempat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, salah satu contoh ada beberapa kasus kemarin yang saya tanya Bapak Ibu. Kebetulan lebih dalam guna membuat tanah, minum cara dengan perasa olehnya enak, bau terus balong lah, bau siapa? Mereka harus balong. Tanya lo ibu, tanya lo bapak. Kalau dia sudah bisa berpikir, kita yang diskusi ketika itu, saya rasa inilah posisi kontrol yang diinginkan di kurikulum mereka. Itu pernah kita sebagai posisi manajer. Tumpah lebih dalam ya. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri Bapak Ibu. Kita memang menyempurnakannya saja. Tuntut dia banyak. Yang selesaikan masalah dan diri. Oh, tapi ini loh, yang salah. Inilah posisi yang sebenarnya diinginkan dari posisi kontrol dulu. Kemudian yang terakhir adalah menghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa menghukum kepada anak kita.
sangat dilarang di dalam koridor mereka. Bisa mungkin menghukum Bapak Ibu kalau kita kausi, kalau kita kembalikan ke situasi kita, tetapi itu adalah alternatif terakhir yang sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Tapi nomor adalah boleh, tetapi dengan kesepakatan bersama kita tahu sebuku berhentuk itu tak. Hanya jabatan supaya nomor itu pernah video Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita analisa kasus satu ini Bapak Ibu untuk kita mengetahui apakah berada di posisi kita, berada di posisi manakah kita saat ini menurut kasus ini, berada di posisi kontrol guru menurut kasus ini. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyampaikan Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayo, nah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur. Nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya nak. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja bu. Mereka tetap mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Jadi kalau kita melihat kasus yang pertama ini, kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya dari Bapak Ibu, apakah pemukul, apakah pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau ataupun teman. Kira jadi posisi kita guru di tengah. Inilah yang disebut dengan posisi kontrol guru, yaitu membuat anak merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Ya, Bapak Ibu, membuat anak merasa bersalah atau teman, atau posisi kontrol guru terhadap teman. Coba tolong saya analisa, saya udah dapat Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan kontrol guru yang saya hitung ya. Nah, jadi ini kalau saya pribadi ini lebih kepada posisi kontrol guru yang membuat merasa bersalah. Nah, karena apa? Betul kita berbahasa dengan bahasa yang baik kepada anak didik kita. Nah, jadi dia merasa dianggap bersalah. Padahal kita ini perlu bertemu dengan kepala sekolah atau artinya ini motivasinya masih dari luar juga ini. Hanya maksud kita Bapak Ibu. Tetapi coba anak-anak mau berubah tinggal laku. Mama saya Bapak Ibu, tanya waktu kita bekerja kita tutup. Ini namanya motivasi internal. Jadi ini itu salah satu kasus Bapak Ibu ya. Nah, jadi gue yang bertahu kayak gimana sih disampaikan dari pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti di semester Pak Pimpinan saya pribadi meminta supaya kita membuat semacam kita mempraktekkan ini Pak, supaya mudah kita mempraktekkan ketika nanti ada anak-anak kita yang bermasalah Pak, supaya dia berada di mengetahui bahwa dirinya itu bersalah dan mengetahui bahwa yang dia lakukan itu salah. Jadi siapa tahu nanti kita ketemu Pak dengan masalah-masalah seperti itu bisa kita memberikan solusi. Di solusi itu bagaimana memposisikan anak itu mengetahui bahwa yang dia lakukan itu salah. Dibiarkan dia yang menyelesaikan. Nah, kemudian di keyakinan kelas,
Jadi saya harapkan juga supaya kita membuat semacam keyakinan kuat supaya kita anak-anak didik kita supaya tidak memblur, memantang marah kita beli sama kita sudah boleh tetapi yang lupa mau pindah keyakinan kuat suruh pindah diri apa bilang biar pangkalannya mungkin itu aturan itu kan berubah kayak ini yakin punya orang kita balongnya mungkin kan cara itu juga kita apa termasuk kalau saya sendiri saya juga saya dengan anak saya itu mau tahu mau belajar. Tapi mudah-mudahan dengan kita membentuk keyakinan Tuhan nanti kira-kira yang Bapak Ibu terus dalam begitu diskusi mencara kita. Jadi inti keyakinan kami lebih kepada kata-kata positif yang dibuat oleh anak sendiri. Kalau dia melakukan kesalahan silakan mau ditunjukkan kepada anak itu. Jadi akan tahu kesepakatan saya. Artinya dicetuskan oleh anak-anak Saya bilang dicetuskan diri saya. Dicetuskan oleh anak-anak tadi kita punya kesepakatan saya. Hanya mungkin cara itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira sudah bertanya batu YouTube mereka tapi kami ada kita mungkin sudah buka sisi pertanyaan menit ke 2 menit karena ada. Mudah nih Mbak. Sudah Bapak Ibu terima kasih. Ini mendak ya. Terima kasih sekali lagi atensinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan topik kita pada pagi hari ini kita dapat menerapkan di sekolah kita demi kemajuan anak didik kita, demi kemajuan sekolah, demi kemajuan kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selama menyampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada yang menyentuh jadi Bapak Ibu kurang menurut Bapak Ibu dan salah. Anggapan mungkin saya mohon maaf sekali lagi. Jadi kegiatan saya pada pagi hari ini jadi saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.